Balik lagi di Six Radio siaran anak muda Palembang. Masih bersama Yogus yang bertugas Six Fams untuk siang hari ini. Tepatnya edisi kali ini di hari Senin 12 Februari 2024 ya. Baik Six Fams, dari pukul 10 sampai dengan pukul 11 itu hari Senin, Rabu, kemudian hari Jumat kita akan bersua dengan orang-orang yang hebat-hebat, berprestasi pastinya dari pukul 10 hingga pukul 11 itu dalam program talk show Ruang Kita. Nah, di Ruang Kita kali ini seperti yang kita tahu ya, Six Fams yang namanya SMA Negeri 6 Palembang lagi-lagi nih ya membuat decak kagumnya kita semuanya. Kenapa? Ya, pertanyaannya gitu kan ya. Karena siswa-siswinya itu nggak hanya berprestasi di bidang akademik aja yang sampai ke kancah internasional, tapi juga dari bidang non-akademik nggak main-main ini. Nah, untuk kali ini kita bakalan bincang-bincang dengan orang-orang hebat dalam talk show Ruang Kita kali ini, yang pastinya calon aktor di masa depan. Ya, asik nggak tuh? Dan Six Fams ini sekarang jadi aktor juga sih sebenarnya ya mereka ini, karena berhasil memenangkan juara 3 lomba film pendek dalam rangka memeriahkan HUT TVRI ke-50 baru-baru ini nih. Langsung aja yuk kita sambut para aktornya. Ada siapakah gerangan di sana? Baik, yang pertama ada Rizky Yoga Kurnia Putra. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Yoga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yoga ya saya manggilnya ya. Kemudian juga ada Abdullah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh enggak ya, bukan ya. Ramadan. Halo. Halo Bu. Assalamualaikum, sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Dan yang pastinya ini sebagai sutradara kayaknya ya. Guru pembimbing ekskulnya mereka, ekskul teater dan perfilman. Ada Ibu Istimatul Hukama SPD. Halo, assalamualaikum cantik. Halo Bu Ayu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ibu Isti? Alhamdulillah sehat Bu Ayu. Alhamdulillah. Aduh, ini gimana nih? Kita berbagi cerita dulu gimana rasanya setelah kalian berhasil memenangkan juara 3 lomba film pendek ya, dalam rangka memeriahkan HUT TVRI yang ke-50 kemarin. Siapa dulu nih? Yoga dulu mungkin cerita. Gimana rasanya? Ya jujur sebenarnya nggak nyangka Bu. Nggak nyangka ya. Kami itu kayak ngerasa nggak semaksimal itu kami itu dalam aktingnya gitu. Dalam aktingnya. Tapi ternyata bisa menang gitu walaupun juara 3. Meskipun juara 3 itu udah hebat itu ya. Jadi rasanya nggak nyangka ketika itu. Ya kaget sih. Ya kaget ya. Kalau Rama sendiri gimana Ram? Kalau saya sih pribadi cukup kaget juga sih, karena sebelumnya itu kami belum punya persiapan gitu kan, dan alhamdulillah ada tim yang ingin membantu, jadi sebenarnya gak expect gitu dapat juara. Gak expect juga ya tapi sebenarnya. Bersyukur. Coba Rama sedikit geser supaya kelihatan biar bisa halo-halo gitu sama yang nonton ya. Iya. Jadi awalnya itu nggak expect juga sebenarnya ya bisa juara 3 ya. Ternyata juara gitu. Ketika tahu, shock, kaget atau gimana? Ketika tahu, wah ternyata kita juara 3. Shock juga sih. Shock juga ya. Wah ternyata juara 3 gitu ya. Sampai lompat-lompat nggak kan? Oh enggak. Mana tahu sampai koprol gitu Bu Isti ya. Enggak ya. Enggak ya. Tidak. Nah, kalau Bu Istinya sendiri nih sebagai ya bisa dibilang guru pembimbing ya, pembinanya mereka gitu. Gimana rasanya, yakin gak sih sama kemampuannya mereka yang akhirnya ternyata berhasil memenangkan juara 3 di HUT TVRI ke-50 ini, Bu? Oke Bu Ayu, kalau mereka justru nggak yakin ya, justru nggak kaget yakin ya karena mereka Bu Isti menang. ya? Kalau Ibu Isti malah justru kebalikannya. Kalau Ibu Isti malah justru yakin mereka pasti menang karena ya Bu Ayu ya. Sejak awal mereka mau ikut lomba, pertama mereka udah antusias, kemudian sampai nemuin Ibu Isti ke ruang kelas lagi ngajar, sampai ya pokoknya mereka tuh benar-benar antusias banget mau ikut lomba, dan mereka memang maksimal ketika latihan. Makanya Ibu Isti yakin loh mereka menang. Maksudnya yakin mereka menang ya. Iya. Dengan kemampuannya mereka gimana Bu Isti? Kalau kemampuan mereka tidak perlu diragukan lagi Bu Ayu. Iya, nggak perlu diragukan lagi. Karena mereka udah biasa latihan setiap hari Senin, karena memang ada ekskulnya. Dalam ekskulnya itu ya. Kemudian juga nanti ada pelatihnya yang melatih mereka, begitu Bu Ayu. Jadi ketika waktu kalian take beberapa scene itu tadi memang dilatih oleh pelatihnya atau sama Bu Isti juga? Itu sih latihan pribadi sih. Latihan pribadi ya. Per orang, dan setelah diresik sebentar langsung tembak. Langsung syuting, gile. Aktor sejati ini Bu Isti bukan lagi ya. Iya, benar. Iya. Nah, judul filmnya apa sih? Terus ceritanya juga tentang apa? Siapa nih yang cerita nih? Oh Yoga. Ceritanya tuh Galak Judulnya Bebudi dulu. ya. Judulnya Galak Bebudi. Iya. Galak Bebudi bahasa Palembang ini ya? Iya, bahasa Palembang. Nah, yang artinya suka berbohong. Iya. Suka berbohong. Itu ceritanya tentang apa sih? Jadi ada seorang anak, dia nih punya kepribadian suka
kayak menyebar hoax gitu ke kalangan teman-temannya. Nyebar cerita-cerita bohong gitu ya, hoax gitu ya. Dan orangnya itu siapa? Nah, ada satu anak gitu, dia jadi korban gitu. Dia jadi dibenci salah satu temannya karena menyebar berita hoax tadi gitu. Oh iya, anaknya itu siapa? Kamu? Rama. Saya jadi yang ini. Iya kan kamu penyebar hoaxnya kan? Ya itu, kamu maksud saya. Kamu dalangnya ya penyebar hoaxnya. Oh enggak ya? Oke, jadi ceritanya Yoga itu merupakan orang yang menyebarkan hoax ke teman-teman semua. Salah satunya yang jadi korban adalah ramanya gitu ya. Itu ceritanya ya. Jadi si Yoga ini ceritanya galak bebudi orangnya ya. Suka berbohong. Itu ceritanya ya. Nah, ini yang menentukan siapa-siapa pemerannya. Terus ceritanya itu kemarin gimana Bu Isti? Yang menentukan pemerannya siapa aja? Apa memang pemerannya adalah anak-anak teater semua atau ada yang dari lain juga digabung? Kalau untuk pemerannya Bu Ayu, memang awalnya mereka pada dasarnya memang anak-anak teater. Pada dasarnya. Ya, kemudian mereka yang membuat naskah. Memang mereka yang membuat naskah. Kemudian mereka meminta Ibu Isti yang untuk mengoreksinya. Apakah nanti kalau misalnya ada tambahan bisa ditambahi begitu. Nah, ya. Oh, jadi yang bikin naskahnya mereka sendiri? Iya, mereka sendiri. Oke, pelatih kalian dilibatkan ketika itu? Dilibatkan juga ya, ditanya juga ya gimana gitu ya pendapatnya Bapak pelatih gitu ya. Oke, pemeran utama pasti Yoga. Benar. Betul. Kemudian siapa aja pemeran yang lain? Yoga, Rama sebagai apa nih? Saya sebagai nama karakternya itu Rido sebagai korban. Rido sebagai korban. Rama sebagai Yoga sebagai apa kemarin? Namanya Doni. Doni ya, Doni yang bagi sebagai pelaku utama dari penyebar hoax. Kok saya kayaknya dendam kusuman gitu ya, pelaku utama gitu ya, karena memang hoax ini bahaya banget. Nah, nanti kita bakal juga bahas ya seberapa bahayanya hoax ataupun berita-berita bohong ini tadi begitu ya, Six Fams. Oke, Rama sebagai Doni korban, kemudian Yoga sebagai saya Doni. Rama Rido. Oh iya, Yoga sebagai Doni dan sebagai pemeran utama ya, pelaku utama. Kemudian Rama sebagai Rido sebagai korban begitu ya. Ada siapa lagi nih pemerannya? Mungkin boleh disebut satu persatu. Disapalah teman-temannya yang lain. Kan ini kan kalian aja yang masuk scene, yang lain nggak masuk nih kali ini. Siapa aja? Karakternya itu juga bergantung sama satu wanitanya. Ini yang ditipunya sama si Yoga. Oh, yang ditipu sama si Yoga. Yang ini ya, yang berhasil dicuci otaknya lah begitu ya. Siapa tuh? Itu namanya Anissa Dwi ya. Kebetulan nggak ikut bareng kita. Sebagai apa kemarin? Sebagai karakternya yang ditipu. Yang ditipu karakternya. Yang termakan hoax. Sebagai korban juga ya. Korban yang termakan hoaxnya. Oke, ini korban yang dijadikan hoax gitu ya. Kalau itu sebagai korban yang termakan dari hoaxnya si ini tadi ya, si Yoga tadi ya. Kemudian siapa lagi? Si Doni tadi. Ada siapa lagi? Guru ya? Ada gurunya. Itu gurunya siapa tuh? Guru namanya Mumtaz. Halo Mumtaz, Pak Guru, cocok loh kamu jadi guru. Jadi ibunya Yoga ibunya Doni. Kaila ya. Halo Kaila, juga cocok jadi ibunya. Kemudian siapa lagi? Ada Chelsea? Iya, Chelsea. Jadi teman dari teman si Nisa ya. Kemudian ada siapa lagi tuh? Ada siapa lagi? Yoga. Ayo semua ya. Teman-temannya nanti nggak disebut mereka loh. Teman-temannya Doni. Oh, Sel juga ada Raka. Menjadi teman-temannya dari Doni. Teman-temannya dari Doni ya. Oke, baiklah. Kemudian siapa yang jadi sutradara? Sutradara itu dari sebenarnya tim. Oh, tim sendiri ganti-gantian berarti ya? Bantuan bukan dari tim Kominfo. Oh, tim Kominfo. Yang membantu. Oke, halo Bapak-bapak tim Kominfo yang sedang membantu anak-anak kita yang luar biasa ini ya, yang memang punya bakat dalam seni peran, calon-calon aktor ini. Yang pastinya dengan ceritanya tadi galak bebudi atau suka berbohong begitulah ya. Yang suka menyebarkan hoax. Dan kemudian orangnya tercuci otaknya, akhirnya membenci si kawan ini tadi begitu ya. Kebetulan kan saya udah nonton nih filmnya gitu ya. Yoga sebagai pemeran utama nih, kelihatannya ngeselin banget kan ya, cowok yang suka ngegibah, nyebar-nyebar hoax kayak gitu. Emang menurut kamu ada ya cowok yang seperti itu? Maksudnya emang ada, ini kan cowok soalnya, kalau cewek mungkin bukan rahasia lagi lah, tapi kalau cowok emang ada gitu. Terus kok kamu berhasil sih memerankan peran yang ngeselin itu ya? Gimana? Ada nggak menurut kamu memang? Ya gimana ya, soalnya saya langsung ambil mindset orang yang kayak orang yang seperti itu. Iya. Memang ada menurut kamu orang-orang yang seperti itu? Ada sih. Ada, tapi nggak usah sebut nama ya.
Gak usah sebut nama. Yang pastinya ada ya orang-orang yang seperti itu ya. Meskipun cowok maupun cewek pasti ada yang menyebarkan hoax-hoax ataupun berita-berita bohong tadi. Salahnya adalah orang-orang yang menerimanya itu asal terima aja, nggak disaring dulu, gitu ya. Bener ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih. Untuk Rama dulu nih, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi ke yang lainnya. Kalau Yoga sebagai pemeran utama berhasil jadi peran yang nyebelin, tengil ya kan. Rama sebagai korban fitnahnya, bisa sekalem itu Rama ya. Berapa lama kemarin latihannya? Latihannya sih nggak lama. Setiap ada kesempatan baca naskah sambil latihan depan cermin gitu kan. Oh, latihan pribadi gitu ya, latihan sendiri, latihan depan cermin sambil baca naskah. Yoga juga begitu? Nah. Yang lain juga seperti itu. Kemarin proses filmnya berapa lama sih? Tahan dulu ya, jangan terburu-buru, jangan kemana-mana. Six Films kita bakal balik lagi ya, kita bakal tahu lagi seperti apa proses filmnya. Dari Galak Bebudi ya, Galak Bebudi ini Six Films ya, dan apa aja cerita di balik itu semua. Pastinya ada fakta-fakta menarik lainnya ya. Pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Balik lagi di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang, dan masih bersama Ayu Guswan, juga bersama para pemenang ya, para pemenang juara 3 lomba film pendek HUT TVRI yang ke-50 ya. Iya. HUT TVRI yang ke-50, dan mereka ini adalah siswa-siswa SMA Negeri 6 yang ternyata tidak hanya jago dalam bidang akademik tapi juga non-akademik. Dan pembinanya Ibu Isti yang menjadi saksi mata melihat seperti apa perjuangan mereka berdarah-darah ketika berdarah-darah nggak tuh, lebay banget ya. Berdarah-darah ketika latihan begitu ya Bu Isti ya. Tadi pertanyaan kita yang terakhir sebelum break, berapa lama sih waktu kalian latihan sampai akhirnya buat filmnya itu? Rama, Yoga? Ya, kalau masalah pembuatan film itu persiapannya tuh dilakukan 2 minggu. 2 minggu? Ya, syutingnya 2 hari. Persiapannya 2 minggu, syutingnya 2 hari. Guys, persiapan 2 minggu, syutingnya cuma 2 hari. Bayangin coba. Kok bisa syutingnya cuma 2 hari langsung bisa dapat gitu. Ini ketika dibantu oleh tim Kominfo ya? Kominfo. Tim Kominfonya bolak-balik bolak-balik take nggak? Enggak, milihnya langsung dua tempat yang benar-benar sekali jalan langsung bisa ngambil beberapa take. Langsung beberapa take ya. Itu filmnya berapa menit? Durasi 9 menit setengah lah. 9,5 menit ya padahal ya. Tapi keren loh ya, berarti bisa 2 hari kelar gitu. Ngumpulin teman-temannya gimana? Ngumpulinnya karena udah persiapan tadi, udah dicari semua itu. Udah janjian juga ya, udah tahu ya. Ini nih kita kumpul untuk take gitu ya. Bener. Oh, untuk syuting begitu. 2 hari waktunya. Oh ya, sebelumnya sapa dulu dong teman-teman yang sudah ikutan nonton live-nya. Boleh lihat kamera? Lihat kamera. Halo teman-teman semua. Ada Miftahul Huda, ada Zofi ya, kemudian ada Fitro Yansyah. Oh, Pak ini Oyan. siapa nih? Oh, Pak Oyan. Halo Pak Oyan. Halo Pak Oyan. Oh, kalau mau lihat video filmnya di mana kata Pak Oyan? Soalnya di mana ya, Kak? Nanti dikirim linknya ya, Nak ya. Nah, kirim aja linknya atau di mana? Oh, sudah masuk dalam YouTube? Belum. YouTube channel. Belum. Padahal juara 3 ya Pak Oyan ya. Sayang sekali ya. Nanti dikirimin ya link YouTube-nya. Ada juga Andra Kurniawan, ada juga Roy Hans, ada Muhammad Aditya Al-Hafiz. Weh, keren nih, kalian banyak banget yang nonton ya. Terima kasih banyak semua teman-teman. Dan kita tadi pengen tahu nih, dari waktu 2 minggu ya, waktu 2 minggu mengumpulkan seberapa orang ketika itu? Ngumpul hampir 15 lah. 15-an orang. 15-an. Dan akhirnya pastinya ada hal-hal yang di luar dugaan ya Bu Isti ya. Iya. Yang terjadi di behind the scene, belakang layar begitulah ya. Apa aja kira-kira kejadian-kejadian menariknya Bu Isti dan teman-teman nih? Boleh cerita? Oke. Kalau Bu Istinya sendiri dulu gimana nih? Baru teman-teman nanti. Oke, sebelum mereka Ibu Ayah, sebelum mereka shoot, ada satu hal kejadian ya, biasalah namanya anak-anak ya. Yeah. Kejadian itu pertama tidak kompak. Sempet istilahnya kalau kita zaman sekarang nih Bu Ayu nyebutnya istilahnya ya, gini, nggak klop ya, rambut sama hitam, isi otak dan juga hati siapa tahu gitu. Tahu ya. Nyatuinnya susah banget ya Bu ya. Jadi akhirnya gimana caranya Ibu Isti ini berpikir supaya mereka bisa menyatu lagi dan tetap kompak. Karena kan mereka ini namanya juga anak-anak pasti kan mempunyai pendapat yang berbeda ya Bu Ayu betul. Ya. Dan jadi akhirnya setelah sebelum mereka syuting selanjutnya sempat dievaluasi dulu loh Bu Ayu. Sempat dievaluasi dulu. Dievaluasi lagi. Dinasehati, dikasih wejangan dan akhirnya mereka
menurut. Baru deh. Iya, baru deh akhirnya nurut, menyatu baru patuh. kembali. Begitulah. Berarti susah untuk menyatukan pikiran. Iya, tidak semudah itu pendapat, ternyata Bu Ayu. tidak semudah. Iya. Beda ya lagu ya itu ya. Tak segampang itu. Yoga, hai. Benar Bu, kata Yoga. Kok dia jadi orang yang kalem malahan ya, padahal tengil di situ kan, ngeselin gitu ya. Oke, jadi ternyata nggak segampang itu untuk menyatukan pikiran-pikirannya mereka. Ya mungkin ada yang pengen, aku yang begini, aku yang begitu gitu ya Bu ya. Benar-benar. Sampai akhirnya dinasihatin, dikasih wejangan. Iya. Kalau bahasanya kita nih kan kalau eskul ada kayak evaluasi Evaluasi, kayak gitu. dieval dulu. Tapi didampingi sama guru pendampingnya harus Bu Ayu. Oh tetap ya. Iya, tetap nggak Ketika boleh itu guru pendampingnya siapa tuh? Ya, Isti. Oh iya Yang kan, saat itu, makanya. iya. Jadi Ibu Isti ngasih evaluasi lah ke mereka ya, nggak boleh begini, nggak boleh begitu anak-anak, harus terima ya pendapat harus semuanya itu harus menyatu, seperti ya. apa. Apalagi ini kan film sama-sama, iya. maksudnya harus menyatu. Benar-benar. Baik, itu kan dari Bu Isti. Kalau dari Rama sama dari Yoga, ada kejadian menarik gak sih behind the scene kalian kemarin? Banyak. Yoga jadi dibenci beneran atau enggak nih? Banyak sih tentunya. Banyak ya. Iya. Dari Rama dulu deh, apa nih? Dari mulai misalnya bingung mau milihnya, itu ngetek Dekat sama mic-nya dong. Nah, gimana? Ngeteknya gimana? Waktu kita lagi mau bingung kan, belum dapat bantuan dari Kominfo itu bingung ngeteknya pakai apa, pakai tablet segala macem. Tapi Iya. akhirnya dapat bantuan. Itu persiapannya. Beneran pakai kamera ya jadinya ya? Bener, pakai kamera. Persiapannya lama, tapi syutingnya 2 hari itu sebenarnya bukan karena memang gercep, tapi karena mau ngejar waktu pendaftarannya. Oh. Daftar lombanya mau ditutup. Oh my gosh. Jadi mereka karena sudah deadline diharuskan untuk segera diselesaikan, langsung daftar itu. Langsung daftar. Didaftarkan Mumtaz. Dan kalian jadi berpikirnya untuk kayak oke nih kejar tayang nih, harus bener-bener kita yuk kita semangat yuk gitulah ya. Jangan banyak salah gitu ya. Iya, 2 hari. Terus 2 hari langsung kejar. Alhamdulillah dapat masih. Alhamdulillah Karena dapet, sempat sebelum kami sempat daftar itu Kominfo juga udah daftar duluan, takut jaga-jaga. Oh, sudah duluan daftarin Iya. ya. Oke. Syukurnya ada teman-teman Kominfo ya. Iya. Udah ada disapa-sapa. Makasih banyak untuk Bapak Ibu dari Kominfo. Yoga, apa nih kejadian menarik behind the scene kamu? Jangan bilang kamu beneran dibenci jadinya. Enggak ya. Gimana? Ya kurang lebih sama kayak Rama itu, kami kan ngejar waktu kan, udah beberapa hari terakhir. Terus juga di syuting yang hari terakhir itu ada satu aktrisnya itu nggak masuk, yaitu Nisa Salsa. Oh, ada yang nggak masuk. Jadi ya kami bingung kan, mau diganti siapa ini, akhirnya diambil Chelsea. Oh gitu ya, makanya jadi akhirnya diambillah si Chelsea tadi gitu. Yang gitu kan, yang buang muka, bener gak sih? Kok saya nggak diajak sih main filmnya? Kalau saya diajak pasti saya yang jadi Rama. Rama atau Yoga? Yoga deh, Yoga. Yang nyebarin hoax maksudnya gitu. Yang jadi Doni ya. Suka banget nyebarin hoax, nggak lah, bercanda ya. Maksudnya memang menyebarkan hoax itu sekarang tuh kayak jadi tren. Mereka tuh belum pasti kebenarannya, tapi asal sebar-sebar aja info-info itu tadi ya. Salah satunya yang diperankan oleh Doni ya. Doni yang diperankan oleh Yoga begitu ya. Oke, ada lagi fakta menarik lainnya, menyatukan, mungkin ada yang sampai gontok-gontokan ketika itu. Oh, nggak sampai begitu Bu Ayu. Oh, nggak sampai ya. Harusnya aku begini nggak sampai gitu. Mana tahu kan ya, ternyata behind the scene sama kayak drama juga ujung-ujungnya. Oh enggak ya? Enggak sampai kayak gitu. Alhamdulillahnya aman ya. Oke, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini ya dari sahabat-sahabat kita juga. Kemarin tuh ada berapa sekolah sih yang ikutan? Kemarin itu kurang tahu juga ya pastinya. Soalnya daftarnya online. Oh iya ya, secara online ya. Tapi ketika tahu kalian hanya juara 1 sampai 3 doang atau ada harapan? Ada harapan juga. Ada harapan juga. Berarti kalian masih ada di atas harapan itu dong. Alhamdulillahnya masih masuk podium lah ya istilahnya. 1 sampai 3 tuh masih podium gitu. Itu kemarin sistemnya memang online. Kemudian videonya dikirim kayak gitu. Oh, jadi terus baru mereka menilai dari video itu. Menilai. Jadi nggak ada benar-benar pertemuan gitu ya, nggak ada meet up-nya ya sama sekali ya. Pemberitahuan menangnya baru datang ke TVRI langsung. Oh, pemberitahuan menangnya dapat taunya dari mana? Taunya datang hadir ke acara HUT TVRI kemarin. Sebelum itu kan pastinya ada informasi dulu, ada telepon kah? Ada dari Instagramnya. Di Instagramnya di post ternyata juara 3 SMA Negeri 6. Terus habis itu dihubungilah orang TVRI, benar gitu ya. Dihubungi melalui ini ya Bu Ayu, tambahan email, masuk dari email. Oh, ada pemberitahuan ya Nak ya, email. Oh, ternyata pemberitahuannya itu dari email ya. Tapi kalian tahu informasinya dari
Instagram justru. Awalnya sebenarnya memang tahu dari Instagram, kemudian dikirim undangan untuk hadir mengambil hadiah melalui email Bu Ayu itu kayak tadi gitu ya. Jam berapanya gitu ya, hari apa kemarin untuk mengambil hadiah? Hari apa ya kemarin ya? Tanggal berapa tuh? Ingat Hari nggak? Rabu. Hari Rabu. Ya, ketika yang lain iya, hari sekolah Rabu. dispen. Oh, kalian dispen. Dispen. Ya, Kalau hari dispen Rabu. inget banget ya kayaknya. Dispen ketika itu dispen. Memang enggak juga ya. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, tadi yang nulis naskahnya itu siapa dan idenya itu dari siapa sih, kok bisa ngambil ide galak bebudi, suka berbohong atau menyebarkan hoax atau berita bohong ini tadi? Galak Bebudi. Itu sebenarnya kami udah nyatukan suara, diskusi dulu. Terus dipoles lagi gitu sampai sama bagian kominfonya biar bagus gitu. Jadi idenya Jadi awalnya kalian benar-benar mikirin konsepnya itu sama-sama, bareng-bareng. Ya. Duduk bareng lah ya, duduk bareng. Kita bakal bikin cerita kayak gini nih gitu. iya. Terus bikin bikin skripnya Skripnya sama-sama dibikin. juga, bareng-bareng juga. Didiskusikan. Dan Kemudian? ditulis itu sama satu orang nanti. Diskusiin dulu habis itu ditulis Baru gitu ntar ya. direvisi. Ada Revisi sampai- notulennya lah ya. Iya, benar. Terus revisi lagi nih, apa nih, dibaca lagi, direvisi lagi Iya, gitu-gitu ya. 2 kali, 3 kali sampai 4 kali mungkin. Berkali-kali ya, tapi prosesnya cuma 2 minggu guys ya. Oke, kita sapa juga, ada siapa lagi nih yang ikutan nyapa kita? Ada siapa nih? Bentar, kita coba cek supaya nggak terjadi kesenjangan sosial, kecemburuan sosial, nggak disapa semuanya ya. Ada Anissa Salsabila, ini ya salah satu pemeran ya? Iya. Benar ya? Halo Anissa, kamu juga keren nih ya. Kemudian juga Roy Hans bilang, yoga jangan tegang-tegang banget lah. Dikasih semangka dulu sama Miftahul Huda ya. Halo juga untuk Bu Meharlin Janita yang lagi nonton juga ya. Mbak Elin, halo. Semangat anak-anak. Ada rencana bikin film pendek lagi nggak nih abang-abangku, kata mereka, kata Miftahul Huda. Silakan. Untuk ke depan Ana kayaknya Saputra ada. juga, halo, keren. Ada sih. Ada ya? Untuk ke depan. Udah di planning gitu. Jadi kayak gini ya, kayak seakan-akan tuh setelah menang tuh harus bikin yang baru nih, ada pencapaian baru nih gitu kan Prepare ya, prepare duluan. lagi gitu ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa buka open casting, open recruitment gitu kan ya. Iya. Enggak tahu. Bakal gitu. Mungkin. Mungkin kalau Oke. emang kurang gitu, atau ada orang yang berpotensi bagus buat filmnya gitu, Oke. bisa aja kita ambil. Baik, nah pertanyaan selanjutnya nih teman-teman. Selain menang dalam acara, ya Allah, terlalu apa ya, terlalu formal ya. Selain menang dalam bidang akademik, dari dalam bidang non akademik ini, apakah ada bidang lain yang kalian kuasai? Mungkin prestasi-prestasi lain? Rama, yoga? Apa ya? Yoga dulu deh. Yoga. Kami ini kan dari sebenarnya anak-anak pasar ini ada banyak gabungan dari beberapa ketum ekskul. Oh, ekskul lain. Iya. Oke, Jadi yoga? Kalau saya kan kebetulan anak padus ya. Jadi udah tahu lah ya, paduan suara. Sedikit sombong nggak apa-apa kok yoga ya. Kalau anak-anak padus mungkin sesekali kalian yang di sini ya, yang kita undang ya untuk ngobrol-ngobrol, untuk bincang-bincang sama-sama ya. Jadi padus kita tahu banget seperti apa sepak terjamnya. Wih, juara terus ya kan, alhamdulillah ya. Dan salah satunya suaranya yoga berarti di situ ya, yang bagus, yang kalau nggak salah yang ngisi jingle kemarin Spektasik ya, bener ya, yoga ya. Tuh, tahu ya, denger kan ya. Nah, itu adalah suaranya yoga, keren kan ya. Anaknya Pak Abi Baliga, bukan lagi halo Pak Abi Baliga. Kamu nonton apa enggak nih, nggak tahu nih. Oke, baik. Untuk Ramanya sendiri, selain kalau yoga kan itu ya berarti ekskul lain padus. Iya. Itu, dan kalian berhasil memenangkan beberapa lomba lah gitu. Selain itu pelajaran untuk dari bidang akademik, sepertinya non akademik ya, lebih berat ke non akademik ya. Iya. Betul ya. Oke, kalau Rama gimana? Kalau saya ini pribadi, saya baru pertama kali eskul itu di sinilah, di Faster. Oh, justru Iya. malah ini fase pertamanya Karena ya. pindahan juga kan kemarin. Oh, Rama ini anak pindahan. Dari mana Pindahan. Rama pindahan? Saya dari Darul Quran Tangerang. Dari Tangerang ternyata. Rama boleh geser lagi. Oke. Ih, Rama mah suka
jauh-jauh dari ini ya. Dari kamera. Padahal kan mereka kan banci-banci kamera ya. Kalau kata orang kan gitu ya. Aktor-aktor tuh banci kamera orangnya gitu. Alias kalau ada kamera tuh pasti tampil gitu lah ya orangnya ya. Jadi dari Tangerang. Terus habis itu berarti pindahan kelas berapa kemarin? Pindahan kelas 11 inilah. Oh, baru kelas 11 ya, baru pindahan. Jadi benar-benar anak baru ternyata Rama ya. Dan langsung masuk Faster. Apa ya sekarang namanya? Bu Isti? Teater ya, teater dan juga perfilman ini. Emang suka? Karena memang basicnya di situ sih. Oh, basicnya emang di situ ya. Karena setiap orang kan passionnya beda-beda ya. Mungkin basicnya kamu di situ ya. Ya orang anak kominfo ya. Jadinya pasti orangnya suka yang seni begitu kan ya. Tapi lebih ke seni perfilman ternyata ataupun teater. Dan ini alhamdulillah langsung dapat juara 3 kalian. Alhamdulillah. Kalau secara akademik juga sama? Secara akademik saya kurang juga. Kurang juga ya. Jangan bilang kurang, maksudnya biasa saja. Tapi lebih menonjol justru malah non akademik. Karena setiap anak-anak itu istimewa semuanya ya. Bu Isti setuju ya Bu Isti ya? Setuju sekali. Kasih mic-nya sama Bu Isti. Nah, iya, setiap orang itu istimewa, setiap anak-anak pasti istimewa dan mungkin anak-anak kita yang di teater dan juga perfilman ini memang dalam bidang non akademik menonjolnya begitu ya. Oke, baiklah untuk yang lainnya pengen tanya-tanya lagi boleh kok ya. Nanti kita bakal bacain satu persatu ya. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Kita bakal balik lagi sesaat lagi Six Fans. Pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Balik lagi di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Six Fans masih bersama kita rame-rame ini ya, dengan para aktor-aktor muda dari SMA Negeri 6 Palembang ini, yang banyak banget ini nanyain linknya kalian itu, link filmnya loh, pengen tahu semuanya ini, pada nanya gimana mau nontonnya gimana katanya gitu. Ayo gimana? Nanti di share kemana? Udah di sini belum di linknya ada lah. Linknya ada. Ada linknya, boleh linknya ada. Dimasukin dulu. Ini bisa dimasukin ke YouTube dulu kali ya, biar bisa pada nonton semua ya. Iya, jadi sabar ya semuanya, saya sih sudah nonton. Saya tahu banget seperti apa karakter-karakternya mereka, dan menurut saya sih berhasil ya mereka memerankan peran-perannya mereka gitu loh ya. Dan sabar ya semuanya, nanti bakal dikirim linknya. Karena Anissa salah satu pemerannya juga udah berusaha ya, yang ada di belakang layar, behind the scene. Udah berusaha untuk kirim link, ternyata tidak bisa. Nanti bakal kita kirim ya, sabar ya, semuanya bakal bisa nonton. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah coba katanya gini, kan kesusahan tuh untuk kamera dan lain-lain. Kenapa nggak minta bantuan tim IT-nya SMA 6 aja? Ke Pak Amin atau ke Pak Anas mungkin, katanya gitu. Boleh dijawab? Saya lebih ke belum tahu ya. Belum berani dan belum tahu gitu. Saya belum tahu. Oke. Bu Isti sendiri sempat kepikiran nggak minta tolong sama teman-teman IT? Karena biasanya Bu Ayu kalau mau minta tolong dari pihak-pihak IT itu biasanya harus ada SK dulu terlebih dahulu kan ya. Jadi kebetulan memang dari Kemenponya kan. Jadi mereka yang memfasilitasi dan kami bersedia. Gitu Bu Ayu. Jadi harus ada SK yang pertama biasanya. Dan kebetulan memang harus resmi biasanya dari sekolah. Harus resmi kan dari sekolah. Ini kalian kemarin berarti mendaftar sendiri aja gitu ya dari Kominfo ya? Iya, mendaftar tapi udah tahu dikonfirmasi melalui Bu Elvi. Dari Bu Elvi-nya sendiri, makanya bawa nama SMA 6 kan begitu ya. Tapi emang beneran karena kawan-kawan Kominfo ataupun ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di Kominfo yang bersedia untuk membantu. Benar. Makanya jadilah mereka yang turun tangan begitu ya untuk yang bertanya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, mari kita coba cek di live chat lagi. Oh iya, soal film tadi katanya apa nih judul film selanjutnya, dia bilang gitu. Dan rencananya kapan dibuat? Silahkan. Itu kita belum tahu. Dan masih rahasia ya, masih rahasia. Keep in secret aja. Masih rahasia, mohon maaf ya, belum bisa di spill tipis-tipis lah setidaknya. Tentang apa kira-kira? Sedikit aja. Kalau ini kan tentang hoax ya. Yep. Ini tentang obat-obatan terlarang. Oke, menarik lagi kan tentang obat-obatan terlarang. Sedikit ya. Iya, spillnya tipis-tipis. Harus tipis aja. Pokoknya tentang obat-obatan terlarang, drugs dan lain sebagainya itu tadi ya. Saya kebayang kalau yoga lagi dia memainkan jadi pemeran utama. Makin tambah dibenci orang ya Bu Ayu. Pura-pura nyuntik ini dan lain sebagainya kan. Ya secara kan itu peran. Aduh, yoga sabar ya. Sabar. Sepertinya dia anak baik-baik sekali di sini. Ada apa dengan Bu Yoga? Oke.
Untuk selanjutnya dari Yoga atau Rama sendiri ada kesulitan nggak sih ketika menghafal skrip? Kalau menghafal sih kita lebih pakai apa ya, spontanitas gitu. Kita Dia sebenarnya itu skripnya ada. Tapi kita improvisasi lagi. Diimprove. Berarti kayak berita-berita hoax itu kamu tambah-tambahin. Bener. Semakin hoax ya jatuhnya ya. Karena untungnya film ya, jadi beneran nggak ada gitu, memang dibikin. Memang nggak bisa, harus sesuai naskah, bener nggak bisa. Harus improvisasi juga. Berarti film-film aktor-aktor yang lain juga seperti itu ya, harus improvisasi ya. Jadi ada skrip, tapi tetap aja diimprovisasi. Kalau nggak kayak gitu nggak akan jadi. Kalau sesuai dengan skrip juga kayaknya nggak akan seru, nggak akan keren ya hasilnya ya. Kayak kaku gitu kan ya. Kalau dengan diimprovisasi justru malah bagus. Jadi nggak ada ngerasa kesulitan ketika itu. Nggak terlalu sih. Sulit juga tetap improvisasi. Ya, tapi harus cepat beradaptasi lah ya. Cepat beradaptasi. Kalau Yoga nggak terlalu ya. Nggak terlalu. Udah biasa dia nyebar hoax ya. Oh enggak ya. Aduh, Bu Ayu jahat sekali, nggak bercanda ya. Habisnya Yoga tegang banget ya. Santai dong Yoga ya. Oke. Kalau mau lihat filmnya di mana nih linknya? Iya sabar ya. Nanti bakal kita share. Ya teman-teman melalui Ibu Isti ya, bisa di-share. Semuanya udah pada penasaran soalnya juara 3 gitu kan, bukan kaleng-kaleng, bukan lagi. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pengennya berlama-lama tapi apalah daya, waktu jua yang tidak sampai. Ya, so mungkin ada yang bukan berpesan sih ya, ada yang menyarankan gitu. Kalau tadi sih ya pas off air kita ada yang menyarankan kenapa broadcasting sama perfilman dan juga teater nggak digabungin aja. Kayaknya itu masih satu keluarga lah begitu ya. Satu keluarga. Jadi yang bergabung sama kita tuh justru malah jurnalistik sama broadcasting kan. Kebetulan kan saya yang pegang ya, saya pelatih broadcasting, jadi jurnalistik sama broadcasting itu gabung karena memang masih satu keluarga itu tadi. Dan teater juga disarankan untuk bergabung juga ya. Iya. Jadi ada yang menyarankan usulan begitu. Ya, Bu Ayu, usulan. Bagaimana Bapak Anas pembina ya, sebagai pembina broadcasting dan juga jurnalistik, mungkin bisa saja nanti ya Bu Isti ya. Ya, gak dipikirkan lah ya. Koordinasikan lagi ya Bu Ayu. Iya, dikoordinasikan lagi sama Bu Elvi juga ya, sama Bu Sumaisara. Ya mana tahu bisa digabungkan, atau mungkin ada acara-acara khusus yang melibatkan ketiganya. Benar. Antara anak teater, broadcasting sama jurnalistik ya kan, bener nggak? Gabung tuh jadi satu, gimana nggak keren hasilnya ya? Oke, untuk yang terakhir mungkin kita pengen tips nih dari teman-teman nih, dari kawan-kawan nih, baik dari Yoga maupun dari Rama, gimana sih biar bisa berhasil acting kayak kalian? Nah, gitulah ya. Atau mungkin hal-hal lain mungkin bisa disarankan ke teman-teman. Silakan Yoga dulu. Kalau tips dari saya itu, misalkan kita actingnya jadi seorang yang tengil gitu, yang nakal gitu istilahnya. Kita langsung ambil aja mindset orang-orang nakal tuh gimana. Seperti gitu. apa sih gitu ya? Terus kita aplikasikan lah ya. Ketika berperan. Jadi seperti apa peran yang digambarkan ke kita, ya benar-benar harus terjun ke dalamnya begitu ya. Iya, kayak bener kita ya? tuh nggak menjadi diri kita lagi. Iya, jangan jadi diri kita. Pokoknya oke, aku tengil, berarti aku harus tengil gitu. Makanya Yoga berhasil tengil kan ketika itu ya, nyebar hoax ya. Rama gimana Rama? Kalau saya sih pribadi nggak ada tipsnya sih, jalanin aja. Oh, dijalanin aja. Langsung aja tembak. Oke, itu mungkin menambah pengalaman. Oke, menambah pengalaman, jadi nggak ada tips khusus, pokoknya jalanin aja. Dan memang udah passion tadi balik lagi udah passion, memang si Ramanya emang suka gitu kan sama dunia teater gitu ya, seni peran seperti itu, makanya jadi kayak yang ya udah ngalir aja gitu. Jadi nggak ada tips-tips tersendiri. Cuman dari Yoga tadi, kalau emang kamu berperan sebagai orang yang tengil, ya udah jalanin tengil. Ya kan, terjun sekalian, jangan nanggung gitu ya Yoga ya. Benar. Jangan nanggung. Ya kalau memang dibenci ya namanya juga ada peran protagonis, ada peran antagonis. Makanya ketika orang antagonis itu berhasil dibenci, berarti dia berhasil actingnya. Begitu, setuju ya teman-teman ya. Oke, dari Bu Isti sendiri nih Bu Isti, mungkin ada pesan-pesan khusus atau mungkin ya apalah harapannya Bu Isti untuk anak-anak Ibu Isti di teater dan perfilman? Kalau harapan Ibu Isti ini tidak muluk-muluk ya. Yang penting kalian sungguh-sungguh dalam mengikuti ekskul, kemudian sungguh-sungguh ketika mengikuti latihan pada saat mau syuting. Ya, jadi kalau sungguh-sungguh kan nanti hasilnya pasti memuaskan. Dan mudah-mudahan Ibu berharap kita bisa meraih prestasi lagi di bidang ekskul teater. Betul, ya, amin. Ya. Jadi tidak ada yang namanya usaha mengkhianati hasil. Benar. Ya betul ya. Karena
memang sebelumnya Bu Ayu mereka tidak hanya latihan di waktu jam dispen sekolah, tapi mereka juga menggunakan waktu di luar hari jam sekolah loh, maksimal. Makanya kata Bu Isti tadi totalitas, dan pasti Bu Isti menyangka mereka pasti akan berhasil. Bu Ayu, karena mereka memang totalitas tadi ya, dari waktu juga. Mereka memang banyak mengorbankan waktu. Mengorbankan waktu untuk itu khusus begitu ya. Jadi kalau kata Bu Isti sih fokus bener-bener di ekskul kalian, mau itu ekskulnya ekskul teater atau apapun itu fokus gitu ya. Sungguh-sungguh. Dan kalau memang ada lomba yang diikuti ya sungguh-sungguh juga terjun di situ ya. Kayak teman-teman kita ini kan dari teater ini bener-bener mengorbankan waktu mereka yang mungkin harus istirahat sampai rumah, tapi harus syuting, harus latihan lagi gitu kan ya. Bener-bener boro-boro mau mikirin yang lain-lain, tapi bener-bener fokus di situ dulu. Jadi itu sih kunci kesuksesannya mereka gitu ya. Mana tahu setelah ini nanti ya ada lomba film pendek lagi atau film yang lain, kalian nggak cuma juara 3 tapi juara 1. Amin. Ya semoga saja ini menjadi jalan pertama menuju kesuksesannya ekskul teater dan juga perfilman. Amin ya. Sukses ya untuk Bu Isti dan juga untuk Rama dan juga Yoga. Terima kasih banyak ya udah berbagi bersama kita. Makasih juga untuk teman-teman semua yang sudah ikutan gabung bersama kami di live chat YouTube channelnya kita. Boleh dadah dong untuk teman-teman semuanya. Thank you ya buat semuanya. Nanti YouTube link YouTube-nya bakal di-share ya, link filmnya ya. Tenang aja ya, pasti itu di-share ya. Dan sampai di sini talk show spesial kita. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semuanya. Sampai jumpa lagi. Sama-sama. Ya, assalamualaikum.